Om Swastiastu. Om Ayuginamastu Namasidam Saraswati Dipate Nama Swaha. Ong Ulun Basuki Langgeng Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Yang sama-sama kita sucikan yang sampun meragedu jati Sang Sadake Nunas Lugre Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala dan Ide Pandita Istri Sekararum dari Kriya Pasraman Bajer Sandi, yang saya muliakan dan saya sucikan juga para Pinandita Romo Mangku yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Gresik Bapak Kusno. Tadi saya lihat beliau, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang juga saya hormati, Ketua WHDI dan juga organisasi-organisasi keagamaan yang hari ini hadir pada pertemuan yang mulia ini. Ketua Parisada Hindu Dharma Desa Pengalangan Bapak Sadia, Ketua Piodalan ke-22 Pura Kertebumi Saudara Riko Widianto, yang saya hormati tokoh umat Hindu, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh. Di sini hadir Pak Wongso Negoro. Terima kasih tadi sudah diberikan ilmu teles gitu. Juga hadir Pak Ketut Resnaya dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin dan umat sedharma yang berbahagia. Sesanti yang ayu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Paramekawi, Gusti Sang Murbeng Dumadi, dan para leluhur yang sane malingga-malinggih di Pura Kertebumi ini. Karena atas Asung Kertewarenugrahanya kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Gusti paringi sehat, seger waras, sehingga kita semua bisa pedek tanggil, ngayah, mesi mekrama, dan selanjutnya mengaturkan puja pangastuti, puja bakti di Suba Dewasa yang sangat baik ini, purnama ketiga yang bertepatan dengan Piodalan Pura Kertebumi yang ke-22. Semoga kasih sayang Gusti Sang Maha Kuasa dan para leluhur tetap berlimpah kepada kita semua, sehingga bisa menjalankan swadharma kita masing-masing, terutama dalam mengabdi pada umat, bangsa, dan negara. Hadirin umat sedharma yang saya muliakan, pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para sesepuh, para pendahulu yang telah menjadi pejuang-pejuang umat yang sejati. Saya nonton sejarah umat Hindu di Kabupaten Gresik, khususnya di Bangsa Wetan dan Bangsa Kulon ini melalui channel Kertebumi Official. Ini keren banget ini. Keren dan beken, sudah beken. Saya sangat terharu, untuk itu saya ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dari Pak Sai. Mudah-mudahan beliau hadir pada malam hari ini. Pak Sawi yang sudah mendahului kita, Pak Parlan, Pak Jaman, ada Pak Jaman, yeah. Sebuah almarhum, dan para sesepuh lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau-beliau ini adalah pelaku sejarah perjuangan umat Hindu di Gresik. Ini juga menunjukkan bahwa tokoh dan umat Hindu di Gresik memiliki serada bakti yang keras seperti batu karang, tangguh dan pantang menyerah. Sejak tahun 1968, setelah menganut agama Hindu ternyata penuh dengan perjuangan. Penganut ajaran kebenaran yang terus-menerus mencari dan juga mencari, menggali dan menggali. Ketika harus mencari dan menggali, prosesnya juga tidak mudah. Jumlah umat Hindu sedikit, diselingi suasana intimidasi, tapi beliau-beliau ini tetap bertahan. Ada 6 sanggar pemujaan pada saat itu, masih sisa 4 ya, Pak Sai ya.
Orangnya sedikit, beliau-beliau kewalahan. Tapi Astungkara atas Asung Kertawara Nugraha Hyang Widi dengan semangat membara, beliau-beliau bertahan, bukan sekedar bertahan, tapi juga mencari. Pasai bahkan mencari sampai ke Kediri. Ternyata di situ tidak ada, Pak ya. Hanya berpegang pada Upadesa. Belum 1 bulan ada yang meninggal, sehingga harus bingung terkait dengan tata cara sesuai dengan agama Hindu. Apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini adalah luar biasa. Sumbernya adalah semangat dan kuatnya serada bakti. Bermodalkan keberanian tanpa rasa takut, ditambah dengan rasa kepedulian yang tinggi dan merangkul umat. Karena itu kita sebagai generasi penerus, kita harus menaruh respect, rasa hormat atas perjuangan beliau-beliau ini. Kita kasih aplaus dan tepuk tangan pada perjuangan. Hadirin yang saya muliakan, apa yang terjadi di Gresik adalah bagian dari perjuangan besar umat Hindu sejak Indonesia merdeka. Awalnya pada bulan Januari 1946, Kementerian Agama dibentuk untuk melayani kepentingan umat Islam saja. Selanjutnya pada November 1946, Kementerian Agama diperluas untuk melayani agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Negara juga membuat batas yang tegas antara urusan agama yang ditangani oleh Kementerian Agama dengan urusan aliran kepercayaan atau kebatinan yang dianggap sebagai kebudayaan yang dilayani oleh kementerian terpisah. Negara juga terlibat dalam pendefinisian agama dan menentukan kriteria agama yang resmi diakui oleh negara. Pada tahun 1952, Kementerian Agama menetapkan syarat-syarat agar suatu agama diakui oleh negara melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952. Politik pengakuan agama resmi menjadikan pegangan dari Kementerian Agama dalam bersikap. Pada tahun 1951, mulai dibuka di Singaraja kantor urusan agama Provinsi Sunda Kecil sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sunda Kecil. Dilanjutkan dengan pendirian kantor urusan agama daerah Bali di Denpasar. Kedua kantor itu hanya mengatur melayani kepentingan umat Islam saja. Hal ini menggelisahkan semua kalangan di Bali, terutama bagi umat Hindu. Pada tahun 1950, sudah muncul tuntutan Dewan Pemerintah Daerah Bali agar Kementerian Agama mengakui secara resmi agama Bali, seperti halnya agama Islam dan Kristen. Tuntutan itu tidak membuahkan hasil. Kementerian Agama Republik Indonesia tetap tidak bergeming. Bahkan pada tanggal 23 Agustus 1951, Kementerian Agama secara resmi menolak semua tuntutan itu. Pada tanggal 29 Juni 1958, sebuah delegasi yang mewakili 5 perkumpulan agama Hindu Bali menemui Presiden Soekarno di Istana Tampak Siring untuk menyampaikan resolusi. Delegasi itu terdiri Ide Pedanda Madi Kemenuh dari Paruman para Pandita, I Gusti Ananda Kusuma Satya Hindu Dharma, Ide Bagus Wayan Gede dari Yayasan Dwi Jendret, Ide Bagus Gede Doster Angkatan Muda Hindu Bali, dan I Ketut Kandia dari Panti Agama Hindu Bali. Beberapa sumber menyebutkan Presiden Soekarno didampingi oleh I Gusti Putu Merte, Ketua DPRD, Anak Agung Bagus Suteja, dan I Gusti Bagus Sugriwa dari Dewan Pemerintahan Daerah Bali. Dalam pertemuan di Istana Tampak Siring, delegasi menyampaikan tuntutan agar Presiden Soekarno memperhatikan permohonan seluruh umat Hindu Bali agar agama Hindu Bali diberikan kedudukan sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertemuan antar delegasi Hindu Bali dengan Presiden Soekarno membuahkan hasil. Berselang beberapa bulan setelah pertemuan, pada tanggal 5 September 1958, Menteri Agama memutuskan untuk membentuk bagian Hindu Bali di Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1958. Pembentukan bagian di Kementerian Republik Indonesia menandakan tahap penting dari perjuangan agama Hindu Bali untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara, perjuangan yang membutuhkan waktu kurang lebih 13 tahun. Tapi penting untuk diketahui bahwa pengakuan terhadap agama Hindu Bali oleh negara memunculkan tantangan baru. Sejak tahun 1960-an setelah diakui sebagai agama resmi, muncul masuknya etnik non-Bali
yang menyatakan diri sebagai pemeluk agama Hindu. Gelombang ini semakin kuat ketika negara menerapkan PNPS 1 tahun 1965, di mana negara hanya mengakui 5 agama resmi. Politik agama resmi yang diatur dalam PNPS nomor 1 tahun 1965 selanjutnya masih diterapkan di era Orde Baru dengan disahkan PNPS itu menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1969. Aturan ini membuat penganut kepercayaan lokal atau kebatinan yang ada di seluruh Nusantara wajib memilih 5 agama resmi yang sudah diakui oleh negara. Hal ini berdampak pada migrasi beberapa kelompok penganut kepercayaan lokal ini untuk mendapatkan pengayoman di agama Hindu. Itu artinya agama Hindu Bali yang baru diakui negara harus merespon kehadiran non-etnik Bali. Tadi saya sempat datang ke beberapa pura, termasuk terakhir ada pura di Beton, kemudian Laban gitu. Salah satu yang menarik jadi cerita para pendulu kita bahwa orang-orang tua kita dulu adalah penganut Buddha Jawi, Wisnu Jawi ya. Buddha Jawi Wisnu. Itu menurut saya satu hal yang menarik ketika kemudian akhirnya para leluhur kita, para pendahulu kita memutuskan ketika ada pengakuan terhadap 5 agama resmi itu untuk memilih salah satu dari 5 agama resmi yang menurut mereka mempunyai keyakinan yang kedekatan dengan baik, yaitu agama Hindu. Tantangan ini dijawab dengan sangat bijak hati oleh para tokoh di Bali. Dengan merumuskan kanon teologi yang lebih bersifat universal, kita mengenal kemudian tri kerangka agama Hindu, tatua, susila, dan upacara. Kemudian kita mengenal panca serada, panca yadnya, puja trisandya. Perumusan sifat universal dari agama Hindu Bali membuat agama Hindu Bali berubah penamaan menjadi agama Hindu. Perubahan penamaan menjadi agama Hindu dan agama Hindu Dharma tampaknya bisa dilihat pada proses perubahan nama majelis agama Hindu dari Parisada Dharma Hindu Bali menjadi Parisada Hindu Dharma pada Oktober 1964. Setelah itu nama Hindu Dharma sering digunakan untuk mengganti identitas agama Hindu Bali. Setelah memiliki cabang di semua provinsi di Indonesia, pada Mahasabha kelima Parisada Hindu Dharma berubah menama lagi menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Selain itu dikenalkan pula Upadesa tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Ini luar biasa peran Upadesa di awal. Saya dengar ceritanya langsung dari video Pak Sai yang menyebutkan dulu andalan beliau ke umat adalah Upadesa. Upadesa itu disusun oleh tim yang terdiri dari Ide Pedanda Gede Wayan Sidemen, Cokoderai Sudarte, Ide Bagus Oko Punyatmaja, dan Ide Bagus Gede Doster. Selanjutnya Upadesa dijadikan bahan pelajaran agama Hindu di sekolah-sekolah yang menarik. Meskipun dalam sabanya Parisada Hindu merumuskan rumusan kanon yang bersifat universal, Parisada juga mengambil keputusan terkait dengan penguatan lembaga-lembaga lokal seperti Desa Adat, Banjar, dan Subak. Begitu juga halnya dengan penamaan bagian atau Biro Direktorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang awalnya memakai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Bali dan Buddha, selanjutnya pada tahun 1969 berubah menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha. Dari kisah itu terlihat bahwa perjuangan untuk mendapatkan pengakuan agama resmi memerlukan proses yang panjang. Pengakuan sebagai agama resmi juga tidak membuat perjuangan kita berhenti. Di beberapa daerah umat Hindu masih mengalami kesulitan untuk mengurus akte kelahiran, KTP, akte perkawinan, dan pendirian tempat ibadah. Ini artinya semangat perjuangan dari para sesepuh perlu diteruskan, sehingga umat Hindu betul-betul menjadi umat Hindu yang tangguh, umat Hindu yang sekaligus warga negara Republik Indonesia yang berdiri sejajar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hadirin yang saya muliakan, saya teringat pesan dari Pak Soehardi Satiman ya, sampun Soehardi beliau. Dalam tayangan YouTube jangan dilihat minoritasnya, tapi kualitasnya. Pernyataan itu sangat tepat. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Pak Satiman. Pertama, Srada Bakti, pura sebagai pusat pembelajaran, pusat pendidikan, literasi yang melepaskan awidya, kegelapan, dan membangun kesadaran. Sumber ajaran kebenaran, tatua, weda, seruti, smerti, sila, acara, atmanastuti.
Leluhur kita di Jawa melakukan upaya membumikan Weda sesuai dengan alam tradisi yang hidup di Jawa. Pada masa Dharma Wangsa, Teguh Anantawikrama di abad ke-10 dilakukan menjawakan biasa mante. Sehingga lahir kekawin-kawin yang luar biasa di era Kediri abad ke-11 dan 12. Lahir kekawin Bratayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Gatot Kaca Seraya dari Empu Panulu. Semarandana dari Empu Darmaja. Dan Sumane Santaka dari Empu Triguna. Berlanjut abad ke-13 dan 16 ada Arjuna Wijaya dan Sutosomo dari Empu Tatular. Negara Kertegama Empu Prapanca. Siwo Ratri Kalpa Patibrata Banawa Sekar Wereta Sancaya oleh Empu Tanakung. Warisan semangat dari para empu berlanjut ke Bali. Kita kenal Dangyang Nirarta dengan kebun Kidung Sebun Bangkung, Sara Kusuma, Anyang Nirarta dan berlanjut tanpa henti. Di Jawa, ajaran-ajaran leluhur juga berkembang dalam sumber-sumber sastra yang mengandung ajaran-ajaran yang sangat utama. Di Yogyakarta, saya sendiri ketika kuliah di Yogyakarta dan juga selanjutnya menjadi staf pengajar di Universitas Gadjah Mada, seringkali mengenal istilah golong gilik, nyawiji, greget, sengguh, oramingkuh. Golong gilik itu adalah tugu yang ada di utara dari Keraton Yogyakarta, dan itu kalau saya lihat sih sebenarnya sudah seperti lingga ya, yang membangun garis imajiner ke utara ke Gunung Merapi. Nyawiji itu konsentrasi, greget itu semangat, sengguh itu percaya diri, oramingkuh itu pantang mundur. Di bangsa Wetan, budaya Madura dikenal penghormatan pada Bapak, Bubuk, Guru, Ratu ya. Mohon maaf kalau salah ya. Bapak, Ibu, Guru dan Ratu. Itu sesuai dengan ajaran Catur Guru. Jadi dari karya-karya susastra yang berkembang di Jawa, mulai dari Medang, Kemulan, Kediri, Majapahit, Singosari sebelumnya, kemudian Majapahit dan Bali, kita bisa menelusuri dari istilah saudara-saudara kita di Islam sanad ilmunya. Pohon ilmunya ada. Weda, Semerti, Itiasa, Kekawin, Sila, Acara, dan Desa Mawacara. Oleh para leluhur kita, ajaran Weda diturunkan, dilembagakan dalam budaya etik, etika sopan santun dan kepatutan, budaya upacara, budaya simbolik yang dikenal dengan catur dresta, sastra dresta, desa dresta, loka dresta, dan juga kuna dresta. Tugas kita yang bersama untuk mengupas makna-makna simbolik dalam upacara sehingga menjadi lengkap tatua, susila, dan upacara. 3 hal yang tidak terpisah dalam upacara, ada etika atau yasekerti dan juga ada tatua. Hadirin yang saya hormati, hal yang kedua ditingkatkan oleh Pak Santiman adalah kemandirian ekonomi. Istilah beliau adalah keseimbangan. Ini penting untuk ditegaskan karena umat Hindu bisa bertahan karena mampu membangun keseimbangan, terutama di bidang ekonomi. Umat Hindu harus berdaya secara ekonomi sehingga tidak jatuh dalam jurang kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Salah satu cara untuk keluar dalam kemiskinan adalah memiliki etos kerja, tidak fatalistik, tidak menyerah pada takdir, dan tidak terjerambat atau terperangkap dalam budaya kemiskinan. Budaya Hindu harus punya semangat bangkit, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini mungkin adalah karma wasana kita dari kehidupan yang dulu, tapi kita bisa mengubahnya untuk kehidupan hari ini maupun yang akan datang. Inilah menjadi dasar dari filosofi ngunduhin pakerti. Ale ulah ale tinemu, perbuatan buruk yang kita lakukan maka buruklah pula lah yang kita tuai. Ayu kinardi ayu pinanggih, perbuatan baik yang kau lakukan maka kebaikan pula yang kau rasakan. Untuk mampu mandiri secara ekonomi harus perkuat sumber daya manusia. Pertahankan etos kerja para leluhur kita, seorang pekerja keras, ulet, tahan banting, jaga integritas dan kualitas, dan jangan berhenti untuk belajar. Tadi disampaikan Pak Wongso ya, filosofi sumur itu. Kita setiap pura, setiap sanggar itu pasti ada beji, ada sumur. Dalam sumur itu kita bisa mendapatkan satu, tidak hanya toya untuk membersihkan diri, tetapi filosofi sumur itu mengibaratkan adalah sumur itu adalah
ilmu pengetahuan yang tidak pernah berhenti kita harus timba. Oleh karena itu setiap hari kita timba, sumur itu tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan air. Untuk itu kita tidak datang ke pura hanya untuk membersihkan diri di sumur dan kemudian tangkil ke hadapan Ida Betara, tetapi sekaligus untuk belajar dari ilmu sumur itu, supaya kita terus menggali dan mencari ilmu pengetahuan, dan itu akan berguna bagi kehidupan kita semuanya. Karena itu saya mengajak umat Hindu tingkatkan kualitas diri sebaik-baiknya dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Jika sudah menekuni pekerjaan, kita harus wujudkan serada bakti itu dengan menjalankan swadharma sebaik-baiknya, dengan etos kerja yang baik, kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerjasama. Hadirin yang saya muliakan, hal yang terakhir hubungan relasi vertikal, serada bakti dengan Ida Sang Hyang Paramekawi, tetapi kita juga harus memperkuat secara horizontal. Orang Muslim menyebutkan ablu minallah, ablu minannas. Kita harus memperkuat secara serada bakti keimanan ketakwaan kepada Tuhan, tetapi ablu minannas sama dengan kita juga harus membangun kepedulian kepada sesama, membangun kepedulian terhadap alam lingkungan kita. Oleh karena itu kita harus membangun apa yang kita sebut sebagai tresna asih. Tresna asih ini tidak hanya kita lakukan pada saudara kita di umat Hindu, kita lakukan pada umat sebangsa dan setanah air, dan juga satu umat sedunia. Ini adalah salah satu warisan dari para leluhur kita. Bantu saudara-saudara kita sedharma yang sedang dalam kesusahan, membantu bisa dengan berbagai cara, bisa dengan dana punya, tenaga, pikiran, maupun dengan doa dan semangat. Sehingga umat Hindu menjadi rumaket. Orang Bali bilang segilik seguluk selunglung sebayantake. Yang harus kita bantu bukan hanya satu udara dalam dharma. Saudara itu kan satu udara. Saudara kita bukan satu udara dalam dharma saja, tetapi juga bantulah satu saudara atau satu udara dalam ikatan kebangsaan, dan juga satu udara dalam ikatan kemanusiaan. Jangan lihat apa agamanya, kalau ada kecelakaan di jalan raya, jangan tanya dulu agamanya apa, baru Anda tolong. Apalagi sekarang anak muda seringkali kalau orang kecelakaan dimasukin dulu ke media sosial ya, dijadikan TikTok dulu. Tidak, kita harus langsung membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Inilah karakter umat Hindu yang diturunkan dari filosofi Tattva Masih Wasudewa Kutumbakan. Saya titip jaga harmoni antar sesama anak bangsa, bangun sinergi untuk kebaikan bersama, apalagi sekarang ke depan kita berhadapan dengan tahun politik penuh dengan kontestasi, persaingan. Kadang dalam politik itu dicari bukan titik temu tetapi titik beda. Oleh karena itu saya berharap para semeton, para sedulur umat Hindu bersama-sama membangun persaudaraan yang sangat kuat dengan umat-umat beragama yang lain, hormat dan respek terhadap keragaman budaya dan adat istiadat, bangun sinergi menghadapi musuh bersama, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Umat sedharma yang saya cintai, itulah pesan Pak Satiman di YouTube Kertabumi Channel yang saya ingat-ingat terus. Ternyata banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan umat di bangsa Wetan dan bangsa Kulon, Bongso ya, Bongso Wetan dan Bongso Kulon. 3 hal yang menjadi pesan Pak Satiman bukan semata kata-kata yang tapi sudah kita wujudkan bersama. Puro sudah menjadi benteng umat. Buro berakar dari kata pur yang artinya benteng. Benteng serada bakti. Saya sangat kagum melihat umat Hindu di Gresik ini karena setiap sore anak-anaknya datang ke pura dan kemudian orang tuanya juga datang ke pura. Ini tidak saya lihat sepenuhnya dilakukan di daerah lain. Saya berharap ini bisa menjadi satu contoh bagi apa yang kita lakukan ke depan di daerah-daerah lain. Karena benteng kita yang sangat kuat adalah pura, maka kita harus perkuat pura ini. Tidak hanya benteng serada bakti,
tetapi benteng ekonomi dan benteng kepedulian kita pada sesama. Jadikan Puro sebagai benteng untuk membangun kesadaran dan kesejahteraan umat. Puro jangan hanya menjadi pusat ritual, tapi juga pusat literasi, pusat pendidikan, dan upaya meningkatkan ekonomi dengan entrepreneurship. Saya sudah tadi bicara sama Ketua Parisada Provinsi Jawa Timur. Seharusnya kita juga memperbanyak tidak hanya soal Dharma Tulo, Dharma Wacana, tetapi juga kita bicara soal pendidikan dan pelatihan entrepreneurship untuk umat, sehingga umat betul-betul mempunyai kesiapan di dalam menghadapi kompetisi yang semakin sengit ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih sudah diundang, diberikan kesempatan untuk berbagi dalam Dharma Wacana. Meskipun sangat sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan minta maaf jika ada Bapak Ibu tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya berharap semangat Bangsa Wetan dan Bangsa Kulon ini menjadi contoh bagi saudara-saudara kita umat Hindu seluruh tanah air. Terakhir saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu, Rahayu, Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Ong Ulun Basuki Langgeng.